Bahkan aku udah beberapa cara aku lakuin, aku sering jalan setiap hari. Bahkan aku pernah saking pengen kontraksinya waktu itu sama suami, aku jalan uh, jalan sama suami, jalan pagi itu uh, ada kali ya hampir 1-2 kilometeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku juga sama mau sharing tentang pengalaman pribadi aku seputar kehamilan. Untuk saat ini atau kali ini akan aku sharingkan adalah pada saat usia kandungan sudah menginjak 37 minggu bahkan sampai 38 minggu belum ada pergerakan kontraksi sedikit pun gitu ya. Mungkin para mams, sebagian mams atau bunda pernah mengalami hal itu, ataupun yang saat ini juga sudah di usia kandungan di minggu tersebut belum mengalami. Simak terus videonya, apa yang harus dilakukan. Oke, jadi pengalaman pribadi aku waktu itu memang jujur aku melahirkan itu bukan karena kontraksi alami, bukan, tapi karena aku diinduksi ya, atau diberikan suntikan perangsang untuk melahirkan. Kenapa aku ambil keputusan itu? Karena pada saat itu pemikiran aku dan suami dengan sudah menginjak usia kandungan 38 bahkan mau 39 minggu itu aku pribadi udah riskan. Aku takut terjadi sesuatu di kandungan aku karena tidak sedikit ya kasusnya, tidak sedikit kasus bayi meninggal dalam kandungan gitu ya, bahkan sudah kandungan tua dan udah siap untuk dilahirkan gitu. Itu jadi pemikiran utama aku, sehingga aku memutuskan untuk oke lah kita ambil keputusan itu gitu. Jadi di usia kandungan 37 minggu, 38 minggu, masuk ke 38, aku tuh enggak sama sekali merasakan kontrasi ringan kayak mules lah, atau misalnya kayak tenang-tenangannya beda nih si bayi gitu ya. Itu enggak ada. Bahkan aku udah beberapa cara aku lakuin, aku sering jalan setiap hari. Bahkan aku pernah saking pengen kontraksinya waktu itu sama suami, aku jalan sama suami, jalan pagi itu ada kali ya hampir 1-2 kilometeran gitu ya. Itu memang capek banget, tapi aku berhenti gitu ya. Tapi bahkan setelah itu ya capek sih capek, cuman balik lagi aku nggak ngerasa kontraksi apapun gitu ya kan. Itu pun juga aku ngelakuin hal itu setelah aku check up ke dokter kandungan. Kata dokter kandungan, coba kita lihat dulu seminggu ke depan bagaimana gitu kan. Ya udah gitu, semoga nanti seminggu ke depan sudah ada kontraksi atau ciri-ciri tanda-tanda atau mau melahirkan gitu ya. Tapi seminggu setelah aku lewatin, sama itu nggak ada juga nggak ada juga reaksi apapun gitu. Sehingga pada saat sudah habis waktunya, seminggu aku kesana, aku dokter kandungan lagi, dan aku coba konsultasikan. Aku bilang, dokter kalau memang boleh dan bisa, saya mau diinduksi aja, karena usia kandungan saya kan sudah melebihi dari HPL-nya dan juga sudah melebihi dari usia kandungan normalnya gitu ya. Saya takut kejadian apapun, saya nggak mau ambil risiko dokter gitu kan.
dokternya pun juga pemikirannya sama kayak aku gitu kan, dia juga nggak mau ambil risiko, jadi ya sudah sesuai kesepakatan bersama, terutama persetujuan aku dan suami waktu itu. Dokternya pun juga ya sudah, dia mengizinkan untuk aku diinduksi gitu ya, karena memang tidak ada tanda apapun. Jadi si bayi aku tuh nggak ada tanda-tanda pengen keluar gitu ya. Dan waktu itu aku datang ke dokter kandungan itu maghrib, dan aku datangnya asar gitu ya, dan memang jadwal dokter kandungannya itu maghrib. Aku diperiksa semuanya, aku dilihat sudah pembukaan keberapa, ternyata belum ada pembukaan, jadi sehingga aku langsung kalau nggak salah waktu itu sakit banget, aku masih ngebayangin. Aku mungkin waktu itu berasanya aneh sih pengecekan pembukaannya. Memang kan waktu itu dimasukkan tangannya ke maaf ya vagina aku untuk dilihat pembukanya sudah pembukaan keberapa. Tapi yang terakhir itu pas aku mau diinduksi itu aku pengecekannya lebih dalam banget gitu kan, terus ada sesuatu kayak apa, terus kayak ditarik terus dipecahin, kayak berasa kayak tek gitu kan, kayak tek terus kayak ngalir gitu, itu apa gitu kan. Jadi pada saat itu ya udah gitu kan. Setelah itu aku disuruh untuk tunggu untuk dikasih apa ya, instruksi lainnya mungkin ya. Itu belum penyuntikan ya gitu. Dan pada saat itu aku ngecek, aku pengen ke toilet, ternyata pas aku ke toilet aku udah banyak banget darah gitu dalam aku gitu kan. Ternyata memang itu sudah dibuka jalan untuk si bayinya itu udah mungkin dokternya udah memberikan pembukaan satu ke aku untuk dibukain semuanya, jadi kotoran-kotoran tuh keluar, kotoran darah, peleknya semua keluar pada saat itu. Ya udah, tibalah waktunya pada saat maghrib aku diberikan suntikan. Pertama suntikan itu biasa aja, sekitar berapa ya, dari suntikan pertama di maghrib itu aku disuruh jalan-jalan. Itu aku jalan-jalan sampai dengan pokoknya pada saat pemeriksaan suntikan, sebelum disuntik itu aku pemeriksaan detak jantung si bayi aman atau enggak nih gitu, normal atau enggak gitu ya. Dan alhamdulillah semuanya normal. Jadi barulah aku disuntik. Setelah disuntik itu aku disuruh jalan-jalan ringan gitu, terus bolak-balik sampai aku udah mulai capek. Aku jam 9, jam 10 aku udah mulai capek istirahat. Dan jam 11 malam aku udah mulai mulus tuh. Dan mulusnya itu sekitar datangnya mungkin 30 menit sekali gitu ya. Mungkin sekitar setengah jam sekali, terus 5 menit sekali gitu kan. Itu udah bener-bener mulus banget. Mulus itu aneh ya buat aku, belum pernah mulus itu belum pernah banget. Dan tiba akhirnya waktu itu udah mulai dini hari ya, sekitar jam 2, jam 3 tuh aku juga udah mulus parah, udah nggak kebayang ya, mungkin mams yang udah pernah ngerasain kayak aku diinduksi kayak gimana sih. Kalau kata mams yang udah pernah melahirkan normal, kontraksi normal, induksi, itu katanya induksi memang sakitnya atau mulusnya 10 kali lipat dari kontraksi normal alami gitu ya. Dan aku belum pernah ngalamin kontraksi alami, jadi menurut aku juga itu mulus parah banget ya guys gitu. Dan ya udah di situ aku udah mulai nggak kuat. Ternyata pada saat suntikan pertama itu aku mandek di pembukaan 6, dan aku dokternya nggak mau berani tindakan apapun karena aku masih pembukaan 6. Harusnya kan tindakan pembukanya pembukaan 10 gitu, baru dokter akan bertindak. Pada akhirnya aku udah gak kuat karena aku udah keringet dingin, aku juga udah kayak pecah ketubannya udah banyak banget. Akhirnya mereka memutuskan untuk suntikan kedua kalinya,
aku itu harus minta tanda tangan suami karena mungkin mereka nggak mau tanggung jawab ya jika terjadi apapun gitu ya, karena akunya juga minta disegerakan di pemukaan 6 itu aku biar langsung ke pemukaan 10, dan akhirnya itu dilakukan oleh dokternya di jam 6 di jam 6:30 pagi lah gitu, karena aku ngelahirin jam 7:30 kurang gitu ya, jam 7 lebih atau jam 8 kurang waktu itu aku ngelahirin pagi gitu. Dan setelah itu aku langsung disuntikan di vagina aku, itu aku langsung gak lama, sekitar 1-2 menit itu langsung mulusnya lebih parah. Jadi pembukaan 6 masuk ke pembukaan 10 itu alhamdulillah aku langsung lahiran di saat itu. Jadi dan alhamdulillah jam 8 kurang aku lahiran normal semuanya, dan itu pengalaman aku pribadi ya, merasakan lahiran normal dengan diinduksi atau bukan kontraksi alami gitu, memang sakit banget gitu ya. Tapi di sini pesannya yang aku ingin sampaikan kepada moms yang sudah merasakan, mungkin kita bisa berbagi pengalaman, atau mungkin saat ini moms atau bunda yang sama kasusnya kayak aku masih mengandung di usia kandungan 38 minggu, 39 minggu, saran aku kalian coba ambil keputusan itu ya, daripada nanti ada risiko apapun terjadi pada baby kalian di usia tua dan sudah melebihi HPL juga belum ada kontraksi alami apapun, saran aku lebih baik konsultasikan dengan dokter, dan kalau memang memungkinkan dan memang diizinkan oleh dokter, ambil keputusan itu sih menurut aku, karena dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena dokter juga pernah bilang jika memang melebihi dari batas normalnya itu nanti ketuban bisa terminum oleh si bayi, dan bahkan si bayi bisa mengeluarkan fesesnya atau mungkin buang air besar si baby, dan itu airnya bisa minum dan itu bisa berisiko untuk si baby gitu ya, bisa keracunan gitu. Itu juga yang jadi pertimbangan aku. Jadi buat para moms, semangat terus yang lagi menjalankan kandungannya ya, usia kandungannya sama, semangat terus, konsultasikan dan ambil keputusan yang terbaik. Aku doain semoga semuanya baik-baik aja, mamsnya sehat dan babynya juga sehat nanti untuk melahirkan. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka videonya boleh di like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya nanti bisa saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman di video aku selanjutnya. Oke, terima kasih sudah nonton. Bahkan aku udah beberapa cara aku lakuin, aku sering jalan setiap hari. Bahkan aku pernah saking pengen kontraksinya waktu itu sama suami, aku jalan sama suami, jalan pagi itu ada kali ya hampir 1-2 kilometeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku juga sama mau sharing tentang pengalaman pribadi aku seputar kehamilan. Untuk saat ini atau kali ini akan aku sharingkan adalah pada saat usia kandungan sudah menginjak 37 minggu bahkan sampai 38 minggu belum ada pergerakan kontraksi sedikit pun gitu ya. Mungkin para moms, sebagian moms atau bunda pernah mengalami hal itu, ataupun yang saat ini juga sudah di usia kandungan di minggu tersebut belum mengalami. Simak terus videonya, apa yang harus dilakukan. Oke, jadi pengalaman pribadi aku waktu itu memang jujur aku melahirkan itu bukan karena kontraksi alami, bukan, tapi karena aku diinduksi ya, atau diberikan suntikan perangsang untuk melahirkan. Kenapa aku ambil keputusan itu? Karena
pada saat itu pemikiran aku dan suami dengan sudah menginjak usia kandungan 38 bahkan mau 39 minggu itu aku pribadi udah riskan. Aku takut terjadi sesuatu di kandungan aku karena tidak sedikit ya kasusnya, tidak sedikit kasus bayi meninggal dalam kandungan gitu ya, bahkan sudah kandungan tua dan udah siap untuk dilahirkan gitu. Itu jadi pemikiran utama aku, sehingga aku memutuskan untuk oke lah kita ambil keputusan itu gitu. Jadi di usia kandungan 37 minggu, 38 minggu, masuk ke 38, aku tuh enggak sama sekali merasakan kontrasi ringan kayak mules lah, atau misalnya kayak tenang-tenangannya beda nih si bayi gitu ya. Itu nggak ada. Bahkan aku udah beberapa cara aku lakuin, aku sering jalan setiap hari. Bahkan aku pernah saking pengen kontraksinya waktu itu sama suami, aku jalan sama suami, jalan pagi itu ada kali ya hampir 1-2 kilometeran gitu ya. Itu memang capek banget, tapi aku berhenti gitu ya. Tapi bahkan setelah itu ya capek sih capek, cuman balik lagi aku nggak ngerasa kontraksi apapun gitu ya kan. Itu pun juga aku ngelakuin hal itu setelah aku check up ke dokter kandungan. Kata dokter kandungan, coba kita lihat dulu seminggu ke depan bagaimana gitu kan. Ya udah gitu, semoga nanti seminggu ke depan sudah ada kontraksi atau ciri-ciri tanda-tanda atau mau melahirkan gitu ya. Tapi seminggu setelah aku lewatin, sama itu nggak ada juga nggak ada juga reaksi apapun gitu. Sehingga pada saat sudah habis waktunya, seminggu aku kesana, aku ke dokter kandungan lagi dan aku coba konsultasikan. Aku bilang, dokter kalau memang boleh dan bisa, saya mau diinduksi aja karena usia kandungan saya kan sudah melebihi dari HPL-nya dan juga sudah melebihi dari usia kandungan normalnya gitu ya. Saya takut kejadian apapun, saya nggak mau ambil risiko dokter gitu kan. Dokternya pun juga pemikirannya sama kayak aku gitu kan. Dia juga nggak mau ambil risiko, jadi ya sudah sesuai kesepakatan bersama, terutama persetujuan aku dan suami waktu itu. Dokternya pun juga ya sudah dia mengizinkan untuk aku diinduksi gitu ya, karena memang tidak ada tanda apapun. Jadi si bayi aku tuh nggak ada tanda-tanda pengen keluar gitu ya. Dan waktu itu aku datang ke dokter kandungan itu maghrib, dan aku datangnya asar gitu ya. Dan memang jadwal dokter kandungannya itu maghrib. Aku diperiksa semuanya, aku dilihat sudah pembukaan keberapa, ternyata belum ada pembukaan. Jadi sehingga aku langsung kalau nggak salah waktu itu sakit banget, aku masih ngebayangin. Aku mungkin waktu itu berasanya aneh sih pengecekan pembukaannya. Memang kan waktu itu dimasukkan tangannya ke maaf ya vagina aku untuk dilihat pembukanya sudah pembukaan keberapa. Tapi yang terakhir itu pas aku mau diinduksi itu aku pengecekannya lebih dalam banget gitu kan. Terus ada sesuatu kayak apa, terus kayak ditarik terus dipecahin, kayak berasa kayak tek gitu kan, kayak tek terus kayak ngalir gitu, itu apa gitu kan. Jadi pada saat itu ya udah kan. Setelah itu aku disuruh untuk tunggu untuk dikasih instruksi lainnya mungkin ya. Itu belum penyuntikan ya gitu. Dan pada saat itu aku ngecek, aku pengen ke toilet, ternyata pas aku ke toilet aku udah banyak banget darah gitu dalam aku gitu kan. Ternyata memang itu sudah dibuka jalan untuk si bayinya itu udah mungkin dokternya udah memberikan pembukaan satu ke aku untuk
bukain semuanya, jadi kotoran-kotoran tuh keluar, kotoran darah, pleknya semua keluar pada saat itu. Ya udah, tibalah waktunya pada saat maghrib aku diberikan suntikan. Pertama suntikan itu biasa aja, sekitar berapa ya, dari suntikan pertama di maghrib itu aku disuruh jalan-jalan. Itu aku jalan-jalan sampai dengan pokoknya pada saat pemeriksaan suntikan, sebelum disuntik itu aku pemeriksaan detak jantung si bayi aman atau enggak nih gitu, normal atau enggak gitu ya. Dan alhamdulillah semuanya normal. Jadi barulah aku disuntik. Setelah disuntik itu aku disuruh jalan-jalan ringan gitu, terus bolak-balik sampai aku udah mulai capek. Aku jam 9, jam 10 aku udah mulai capek, istirahat. Dan jam 11 malam aku udah mulai mulus tuh. Dan mulusnya itu sekitar datangnya mungkin 30 menit sekali gitu ya. Mungkin sekitar setengah jam sekali, terus 5 menit sekali gitu kan. Itu udah bener-bener mulus banget. Mulus itu aneh ya, buat aku belum pernah semulus itu belum pernah banget. Dan tiba akhirnya waktu itu udah mulai dini hari ya, sekitar jam 2, jam 3 tuh aku juga udah mulus parah, udah nggak kebayang ya, mungkin mams yang udah pernah ngerasain kayak aku diinduksi kayak gimana sih. Kalau kata mams yang udah pernah melahirkan normal, kontraksi normal, induksi, itu katanya induksi memang sakitnya atau mulusnya 10 kali lipat dari kontraksi normal alami gitu ya. Dan aku belum pernah ngalamin kontraksi alami, jadi menurut aku itu mulus parah banget ya guys gitu. Dan ya udah di situ aku udah mulai nggak kuat. Ternyata pada saat suntikan pertama itu aku mandek di pembukaan 6, dan aku dokternya nggak mau berani tindakan apapun karena aku masih pembukaan 6. Harusnya kan tindakan pembukaannya pembukaan 10 gitu, baru dokter akan bertindak. Dan akhirnya aku udah gak kuat karena aku udah keringet dingin, aku juga udah kayak pecah ketubannya udah banyak banget. Akhirnya mereka memutuskan untuk suntikan kedua kalinya, tapi itu harus minta tanda tangan suami karena mungkin mereka gak mau tanggung jawab ya jika terjadi apapun gitu ya. Karena akunya juga minta disegerakan di pembukaan 6 itu biar langsung ke pembukaan 10. Dan akhirnya itu dilakukan oleh dokternya di jam 6, di jam 6:30, 7 pagi lah gitu. Karena aku ngelahirin jam 7:30 kurang gitu ya, jam 7 lebih atau jam 8 kurang waktu itu aku ngelahirin pagi gitu. Dan setelah itu aku langsung disuntikan di vagina aku. Itu aku langsung gak lama, sekitar 1-2 menit itu langsung mulusnya lebih parah. Jadi pembukaan 6 masuk ke pembukaan 10 itu alhamdulillah aku langsung lahiran di saat itu. Jadi dan alhamdulillah jam 8 kurang aku lahiran normal semuanya. Dan itu pengalaman aku pribadi ya, merasakan lahiran normal dengan diinduksi atau bukan kontraksi alami gitu. Memang sakit banget gitu ya. Tapi di sini pesannya yang aku ingin sampaikan kepada mams yang sudah merasakan, mungkin kita bisa berbagi pengalaman, atau mungkin saat ini mams atau bunda yang sama kasusnya kayak aku, masih mengandung di usia kandungan 38 minggu, 39 minggu. Saran aku, kalian coba ambil keputusan itu ya, daripada nanti ada risiko apapun terjadi pada baby kalian di usia tua dan sudah melebihi HPL juga belum ada kontraksi alami apapun, saran aku lebih baik konsultasikan dengan dokter. Dan kalau memang memungkinkan dan memang diizinkan oleh dokter, ambil keputusan itu sih menurut aku. Karena dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dokter juga pernah bilang jika memang melebihi dari batas normalnya, itu nanti ketuban bisa terminum oleh si bayi, dan bahkan si bayi bisa mengeluarkan fesesnya, atau mungkin buang air besar si baby, dan itu airnya bisa terminum, dan itu bisa berisiko untuk si baby gitu ya, bisa keracunan gitu. Itu juga yang jadi pertimbangan aku. Jadi buat para moms,
semangat terus yang lagi menjalankan kandungannya ya, usia kandungannya sama, semangat terus, konsultasikan dan ambil keputusan yang terbaik. Aku doain semoga semuanya baik-baik aja, mamsnya sehat dan babynya juga sehat nanti untuk melahirkan. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka videonya boleh di like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya nanti bisa saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman di video aku selanjutnya. Oke, terima kasih sudah nonton. Saat itu di pemikiran aku, aduh aku ada janin, aku ada bayi aku, gimana nih kalau aku muntah terus, nutrisi apa yang akan aku kasih ke anak aku gitu ya. Sesuai judulnya di video kali ini, aku mau sharing tentang pengalaman pribadi aku ketika aku sedang mengandung. Flashback dulu, singkat cerita, pengalaman aku pada saat aku hamil itu memang di 3 bulan pertama atau trimester pertama tuh aku bisa dibilang adalah hamilnya sangat parah banget gitu. Walaupun memang banyak orang tua bilang bahwa anak pertama memang pasti seperti itu gitu ya. Percaya nggak percaya, itu yang aku rasain guys gitu. Jadi aku waktu itu pas nikah, aku nggak lama, 2 minggu, hanya 2 minggu kosong itu aku langsung isi setelah nikah gitu ya. Waktu itu aku coba periksain, aku waktu itu telat seminggu, aku coba tes pack dan memang garis 2 itu, tapi samar-samar gitu ya. Terus aku coba periksain ke klinik waktu itu, ke bidan, memang untuk memastikan betul nggak sih aku hamil gitu. Dan memang pada saat itu betul aku dinyatakan hamil. Itu usia kandungan aku udah 5-6 minggu gitu ya. Pada saat itu sih aku nggak berasa apapun ya guys. Jadi nggak berasa muntah gitu ya, ataupun mual. Aku masih normal gitu ya. Jadi waktu itu aku juga sempat konsultasi sama bidannya, bidan kok aku nggak ngerasa apapun ya setelah aku hamil itu biasanya kan muntah, mual, itu gimana sih gitu kan. Tapi memang dia bilang umumnya memang pasti akan muntah dan dia bilang waktu itu umumnya emang tidak muntah dan mual, tapi kalau muntah dan mual itu tidak normal biasanya. Tapi memang umumnya yang terjadi adalah seperti itu ya, kita pasti mual muntah kalau di hamil anak pertama terutama gitu. Nah, aku udah seneng aja sih, semoga kedepannya aku nggak muntah ya, berbidan gitu. Terus tiba-tiba bidannya bilang, kamu jangan salah dulu karena bisa jadi nanti mual muntah itu akan terjadi di kehamilan 7-8 minggu gitu ya. Ternyata itu benar guys gitu ya, dan aku agak sedikit kesal sama omongan bidannya gitu, bisa kebenaran gitu ya. Nah tiba-tiba ya udahlah, aku pada saat aku hamil itu kan aku masih stay di Jakarta sama suami aku. Kebetulan aku juga udah resign, suami aku masih kerja tapi WFH waktu itu karena masih pandemi. Pas aku muntah itu pertama kali aku muntah tuh pagi-pagi, jadi aku tuh terkena morning sickness ya gitu umumnya. Tiba-tiba aku mual, muntah, pusing, kelayangan gitu ya. Ya udah, dan memang itu juga aku udah tahu itu adalah mungkin risiko dari hamil. Terus lama-lama tuh aku mual, terus aku nggak kuat minum bawang putih yang tadinya tuh aku doyan banget yang namanya bawang putih, bakso gitu. Tapi semenjak aku hamil itu nggak bisa banget, itu adalah hal-hal yang aku hindarin. Kalau udah kecium dikit aja udah aku pasti langsung muntah gitu ya. Terus aku mutusin untuk pulang kampung waktu itu karena aku udah mulai nggak kuat, sedangkan di Jakarta cuma ada suami dan aduh aku pengennya sama keluarga, aku nggak kuat gitu ya. Karena aku baru ngerasain namanya hamil, yang paling sakit yang paling parah ketika hamil gitu. Dan aduh gitu, waktu itu aku mutusin pulang. Dan sama di sana juga
nggak bisa makan sampai berat badan aku tuh turun drastis. pada saat aku pada saat aku uh, nikah itu berat badan aku di 79 kilo, gede banget ya guys, jumbo banget. Terus pas aku hamil 3 bulan pertama di trimester pertama itu berat badan aku turun drastis, aku jadi 60 kilogram. Pada saat itu di pemikiran aku, aduh aku ada janin, aku ada bayi aku, gimana nih kalau aku muntah terus, nutrisi apa yang akan aku kasih ke anak aku gitu ya. Itu dilema juga sih, dipaksain akunya nggak bisa makan, terus kepikiran juga ini bagaimana si janin di kandungan, nutrisinya gitu kan. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter check up dan memang cocok sih obatnya. Oke guys, jadi pas aku udah konsultasi sama dokter, di sana aku dikasih obat. Gimana obatnya itu ampuh banget buat aku. Ternyata memang itu obat untuk ibu hamil yang memang susah makan dan memang pasti mual muntahnya parah, itu obatnya gitu ya. Jadi nanti aku kasih tahu obatnya itu aman kok gitu kan, bisa kita beli atau refill di apotek gitu ya, karena memang sesuai resep dokter. Jadi namanya adalah ondansetron dan untuk ukurannya 8 mg. Maaf ya, aku nggak bisa ngasih contoh langsung obatnya karena memang itu obat yang udah lama banget gak aku konsumsi, karena memang aku juga udah ngelahirin gitu ya, dan baby aku juga udah usia 4 bulan mau ke 5 bulan gitu. Nah, aku saranin sih untuk moms yang memang atau para mamah muda ya, yang memang hamilnya sama kayak aku parah, kayak susah makan segala macam, aku saranin coba deh obat ini gitu. Tapi lebih baiknya konsultasi dulu dengan dokter. Tapi nanti juga kalau boleh nanti kalian bisa tanyakan langsung ke dokter untuk direfill lah, bisa atau tidaknya. Karena setahu aku sih pada waktu itu aku konsultasi dengan dokter kandungannya bisa kok, silakan, yang penting makannya atau minum obatnya ini sesuai aturan. Waktu itu aku 3 kali sehari lah ya gitu. Dan memang alhamdulillah aku bisa makan, aku bisa minum susu, hamil juga, jadi aku kasih nutrisi buat kandungan aku gitu ya. Oke, guys, jadi obatnya ini banyak mereknya dari PT farmasi apapun ada gitu. Waktu itu aku pakai yang PT Kimia Farma. Tapi pas aku refill waktu itu beli di apotek yang Kimia Farmanya itu nggak ada, jadi aku beli dari PT lain. Tapi sama, namanya sama, kandungannya sama, ukurannya pun juga sama. Tapi pas aku konsumsi nggak ada bedanya sih, tetap sama gitu ya. Dan jangan terkecoh karena biasanya kalau ondansetron tuh ada yang 4 mg, ada yang 8 mg. Kalau untuk yang hamil parah seperti aku tadi, yang kayak susah makan, minum, selalu muntah, aku saranin yang 8 mg karena itu juga yang aku konsumsi gitu ya. Dan buat para moms yang kayak aku hamilnya, nggak usah khawatir, jalanin aja, nanti juga akan lewat kok masa-masa sulit itu. Dan itu nanti akan terbayarkan ketika kalian sudah melahirkan si baby, dan itu bisa jadi kenangan gitu ya. Kalian harus kuat, semangat. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Kalau kalian suka videonya boleh di like, komen, dan subscribe ya, supaya nanti nggak ketinggalan lagi video-video selanjutnya. Makasih udah nonton. Saat itu di pemikiran aku, aduh aku ada janin, aku ada bayi aku, gimana nih kalau aku muntah terus, nutrisi apa yang akan aku kasih ke anak aku gitu ya. Sesuai judulnya, di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman pribadi aku ketika aku sedang mengandung. Flashback dulu, singkat cerita, pengalaman aku pada saat aku hamil itu memang di 3 bulan pertama atau trimester pertama tuh aku bisa dibilang adalah
apa ya, hamilnya sangat parah banget gitu. Walaupun memang banyak orang tua bilang bahwa anak pertama memang pasti seperti itu gitu ya. Percaya nggak percaya, itu yang aku rasain guys gitu. Jadi aku waktu itu pas nikah, aku nggak lama, 2 minggu, hanya 2 minggu kosong itu aku langsung isi setelah nikah gitu ya. Waktu itu aku coba periksain, aku waktu itu telat seminggu, aku coba tes pack dan memang garis 2 itu, tapi samar-samar gitu ya. Terus aku coba periksain ke klinik waktu itu, ke bidan, memang untuk memastikan betul nggak sih aku hamil gitu. Dan memang pada saat itu betul aku dinyatakan hamil. Itu usia kandungan aku udah 5-6 minggu gitu ya. Pada saat itu sih aku nggak berasa apapun ya guys, jadi nggak berasa muntah gitu ya ataupun mual, aku masih normal gitu ya. Jadi waktu itu aku juga sempat konsultasi sama bidannya, bidan kok aku nggak ngerasa apapun ya setelah aku hamil itu biasanya kan muntah, mual, itu gimana sih gitu kan. Tapi memang dia bilang umumnya memang pasti akan muntah dan dia bilang waktu itu umumnya emang tidak muntah dan mual, tapi kalau muntah dan mual itu tidak normal biasanya. Tapi emang umumnya yang terjadi adalah seperti itu ya, kita pasti mual muntah kalau di hamil anak pertama terutama gitu. Nah, aku udah seneng aja sih, semoga kedepannya aku nggak muntah ya, berbidan gitu. Terus tiba-tiba bidannya bilang, kamu jangan salah dulu karena bisa jadi nanti mual muntah itu akan terjadi di kehamilan 7-8 minggu gitu ya. Ternyata itu benar guys gitu ya. Dan aku agak sedikit kesal sama omongan bidannya gitu, bisa kebenaran gitu ya. Nah tiba-tiba ya udahlah, aku pada saat aku hamil itu kan aku masih stay di Jakarta sama suami aku. Kebetulan aku juga udah resign, suami aku masih kerja tapi WFH waktu itu karena masih pandemi. Pas aku muntah itu pertama kali aku muntah tuh pagi-pagi, jadi aku tuh terkena morning sickness ya gitu umumnya. Tiba-tiba aku mual, muntah, pusing, kelayangan gitu ya. Ya udah, dan memang itu juga aku udah tahu itu adalah mungkin risiko dari hamil. Terus lama-lama tuh aku mual, terus aku nggak kuat minum bawang putih yang tadinya tuh aku doyan banget yang namanya bawang putih bakso gitu. Tapi semenjak aku hamil itu nggak bisa banget, itu adalah hal-hal yang aku hindarin. Kalau udah kecium dikit aja udah aku pasti langsung muntah gitu ya. Terus aku mutusin untuk pulang kampung waktu itu karena aku udah mulai nggak kuat, sedangkan di Jakarta cuma ada suami dan aduh aku pengennya sama keluarga, aku nggak kuat gitu ya. Karena aku baru ngerasain namanya hamil, yang paling ya sakit yang paling parah ketika hamil gitu. Dan aduh gitu, waktu itu aku mutusin pulang dan sama di sana juga nggak bisa makan sampai berat badan aku tuh turun drastis. Pada saat aku nikah itu berat badan aku di 79 kilo, gede banget ya guys, jumbo banget. Terus pas aku hamil 3 bulan pertama di trimester pertama itu berat badan aku turun drastis, aku jadi 60 kg. Pada saat itu di pemikiran aku, aduh aku ada janin, aku ada bayi aku, gimana nih kalau aku muntah terus, nutrisi apa yang akan aku kasih ke anak aku gitu ya. Itu dilema juga sih, dipaksain akunya nggak bisa makan, terus kepikiran juga ini bagaimana si janin di kandungan, nutrisinya gitu kan. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter check up dan memang cocok sih obatnya. Oke guys, jadi pas aku udah konsultasi sama dokter, di sana aku dikasih obat. Gimana obatnya itu ampuh banget buat aku. Ternyata memang itu obat untuk ibu hamil yang memang susah makan dan memang pasti mual muntahnya parah, itu obatnya gitu ya. Jadi nanti aku kasih tahu obatnya itu aman kok gitu kan, bisa kita beli atau refill di apotek gitu ya, karena memang sesuai resep dokter. Jadi namanya adalah Ondansetron dan
untuk ukurannya 8 mg. Maaf ya, aku nggak bisa ngasih contoh langsung obatnya karena memang itu obat yang udah lama banget gak aku konsumsi, karena memang aku juga udah ngelahirin gitu ya, dan baby aku juga udah usia 4 bulan mau ke 5 bulan gitu. Nah, aku saranin sih untuk moms yang memang, atau para mamah muda ya, yang memang hamilnya sama kayak aku parah, kayak susah makan segala macam, aku saranin coba deh obat ini gitu. Tapi lebih baiknya konsultasi dulu dengan dokter. Tapi nanti juga kalau boleh nanti kalian bisa tanyakan langsung ke dokter untuk direview lah, bisa atau tidaknya. Karena setahu aku sih pada waktu itu aku konsultasi dengan dokter kandungannya, bisa kok, silakan, yang penting makannya atau minum obatnya ini sesuai aturan. Waktu itu aku 3 kali sehari lah ya gitu. Dan memang alhamdulillah aku bisa makan, aku bisa minum susu, hamil juga, jadi aku kasih nutrisi buat kandungan aku gitu ya. Oke, guys, jadi obatnya ini banyak mereknya dari PT farmasi apapun ada gitu. Waktu itu aku pakai yang PT Kimia Farma. Tapi pas aku review waktu itu beli di apotek yang Kimia Farmanya itu nggak ada, jadi aku beli dari PT lain. Tapi sama, namanya sama, kandungannya sama, ukurannya pun juga sama. Tapi pas aku konsumsi nggak ada bedanya sih, tetap sama gitu ya. Dan jangan terkecoh karena biasanya kalau obat sentro tuh ada yang 4 mg, ada yang 8 mg. Kalau untuk yang hamil parah seperti aku tadi, yang kayak susah makan, minum, selalu muntah, aku saranin yang 8 mg karena itu juga yang aku konsumsi gitu ya. Dan buat para moms yang kayak aku hamilnya, nggak usah khawatir, jalanin aja, nanti juga akan lewat kok masa-masa sulit itu. Dan itu nanti akan terbayarkan ketika kalian sudah melahirkan si baby, dan itu bisa jadi kenangan gitu ya. Kalian harus kuat, semangat. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Kalau kalian suka videonya boleh di like, komen, dan subscribe ya, supaya nanti nggak ketinggalan lagi video-video selanjutnya. Makasih udah nonton. Bakterinya belum mati gitu, dan itu yang berbahaya bagi janin gitu ya moms. Hai, selamat datang di channel aku. Terima kasih buat kalian yang sudah balik di channel aku, dan juga buat kalian yang baru mampir, terima kasih juga, dan aku tunggu subscribe-nya ya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini buat kalian yang menjalankannya, termasuk aku juga, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kesabaran untuk menjalankannya ya. Oke, nggak usah bertele-tele lagi. Jadi di sini aku mau sharing pengalaman pribadi aku seputar kehamilan, gitu ya. Jadi yang ingin aku bahas kali ini adalah makanan-makanan yang harus dihindari selama kita mengandung atau selama kita hamil, gitu ya. Informasi ini aku dapatkan setiap kali aku check up setiap bulannya ke dokter kandungan aku pribadi. Oke, kenapa sih kita harus memikirkan makanan yang nggak boleh kita makan selama hamil atau kita harus hindari? Karena itu akan berakibat fatal kepada janin kita dalam kandungan. Oke, jadi makanan ini banyak banget sih yang harus kita hindarin ya, moms dan juga bunda. Yang pertama, yang waktu itu aku sempat informasikan oleh dokter aku, itu kita harus menghindari makanan mentah. Ya kita tahu ya, mungkin yang banyak banget kita hidup di kota ya, mungkin kita sering makan steak sapi gitu ya kan, dan mungkin tingkat kematangannya kita nggak well done gitu ya kan, dan itu berbahaya bagi janin kita. Diusahakan kita harus memakan makanan itu harus dengan kematangannya yang sempurna, jangan terlalu matang dan jangan juga terlalu mentah gitu ya kan. Lalu selain daging tadi, kita tahu salmon, ya kan? Ya kita tahu ya, ikan salmon itu kan bagus juga untuk perkembangan otak. Tapi bagi ibu hamil,
yang memang ibu hamil tuh harus memikirkan juga, karena pasti makanan yang mentah itu masih mengandung bakteri yang belum bakterinya belum mati gitu, dan itu yang berbahaya bagi janin gitu ya Mams. Dan salmon kita hindari, pokoknya kayak makanan sushi gitu, itu kan ikan-ikan mentah itu kita hindari ya. Kemudian selain itu ya pokoknya tingkat-tingkat kematangan daging yang mentah itu harus kita pikirkan, jangan sampai masih mentah ya Mas. Lalu yang kedua apa? Yang kedua aku diinformasikan itu adalah minuman atau makanan yang mengandung kafein. Banyak sekali ya macamnya. Kafein itu apa sih? Yang mungkin yang langsung terpikirkan dalam benak kita adalah ya kopi ya. Kopi itu kan kafein, kita tahu kafein, tapi sebetulnya makanan ataupun minuman sih kebanyakannya itu banyak yang mengandung kafein. Jadi kayak soda, terus kopi, ya kan? Terus juga minuman kemasan kayak gitu sih sebetulnya nggak dianjurkan, dan memang tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, karena kafein ini akan berakibat fatal bagi plasenta si bayi dalam janin, gitu ya kan? Dan itu sangat berbahaya. Itu yang disampaikan oleh dokter aku waktu itu. Terus selain kafein, itu adalah kandungan merkuri. Kita tahu ya, merkuri itu biasanya kita tahu di dalam skincare kita ya. Jadi buat para moms yang mungkin hobinya, termasuk aku pribadi sih, yang hobinya sering dandan gitu ya kan, sering skincarean gitu ya, kita harus pintar-pintar memilah-milih untuk skincare-nya itu, karena skincare juga yang kita tadi khawatirkan adalah mengandung merkuri atau mengandung kandungan-kandungan yang memang tidak baik buat janin gitu kan. Mungkin kalau merkuri terlalu keras ya, karena memang tidak mengandung pun merkuri memang tidak boleh dikonsumsi oleh kulit kita, karena pasti akan berakibat fatal ya Mams gitu. Nah, balik lagi, skincare kita selain tidak mengandung merkuri, kita juga harus aware dengan kandungan-kandungan yang tidak boleh kita gunakan selama hamil. Kita bisa tahu dari mana sih skincare kita aman atau enggak? Ya kita konsultasikan lagi dengan dokternya, dokter skincare ya, terutama ya dokter estetik kalian gitu. Tanyakan dulu apakah memang ini aman untuk dikonsumsi atau bukan dikonsumsi, maksudnya untuk dipakai rutinitas selama hamil atau tidak. Biasanya sih setahu aku kalau kayak krim-krim dokter estetik gitu kan pasti mereka ada warning juga selama hamil tidak boleh digunakan gitu ya. Terus tadi merkuri, karena kalau merkuri bisa sampai masuk ke kulit kita gitu kan, memang itu nanti akan berpengaruh ke janin, itu nanti akan mengakibatkan fatal ya kan. Dan itu bisa menjadi ke daya informasinya akan mempengaruhi ke daya kembang otak si janin. Serem banget ya kan. Jadi sesuai pengalaman pribadi aku sendiri sih, sebetulnya aku waktu itu stop dulu skincare karena aku memikirkan janin aku ya. Memang sih waktu itu skincare aku memang, jadi aku coba beralih lah ya, karena skincare ini nggak cocok. Aku coba cari skincare yang memang aman buat hamil dan memang juga aman buat kulit aku gitu ya kan. Itu bisa cari atau searching di Google ataupun YouTube, itu banyak banget informasinya ya Mams. Jadi nggak usah khawatir juga buat Mams yang lagi hamil, aduh aku takut nih nggak skincarean, ntar aduh berperawatan muka jelek banget, ntar bagaimana suami kita gitu ya kan. Nggak usah khawatir. Jadi coba kita beralih dengan skincare yang aman, terus juga skincare yang cocok dengan muka kita gitu ya. Oke Mams, tadi ada 3 poin makanan yang kita harus hindari ya. Yang pertama tadi adalah daging mentah, ya kan? Bisa daging sapi mentah gitu kan, atau juga bisa daging ikan mentah, itu kita harus hindarin. Kayak steak, terus salmon mentah yang ada di sushi, itu kita hindarin dulu. Dan yang kedua tadi adalah kafein, yang mengandung kafein ya, seperti susu, bukan susu ya, maaf, seperti kafein, kopi, soda, itu kita harus hindarin gitu ya. Dan yang ketiga adalah kandungan di skincare rutin. Biasanya merkuri itu fatal. Selain merkuri adalah kandungan lain yang memang tidak baik untuk janin, kita harus hindari gitu ya. Oke Mams, itu aja informasi yang mau aku share ke kalian.
kalian tentang makanan yang nggak boleh kita makan atau kita hindari untuk kebaikan kita dan juga janin tentunya. Oke, video kali ini cukup dari aku. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka videonya boleh di like, komen, dan subscribe. Atau mungkin ada kritik saran, aku terima ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Next video, bye-bye. Bakterinya belum mati gitu, dan itu yang berbahaya bagi janin gitu ya, Mams. Hai, selamat datang di channel aku. Terima kasih buat kalian yang sudah balik di channel aku, dan juga buat kalian yang baru mampir, terima kasih juga. Dan aku tunggu subscribe-nya ya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini buat kalian yang menjalankannya, termasuk aku juga. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kesabaran untuk menjalankannya ya. Oke, nggak usah bertele-tele lagi. Jadi di sini aku mau sharing pengalaman pribadi aku seputar kehamilan, gitu ya. Jadi yang ingin aku bahas kali ini adalah makanan-makanan yang harus dihindari selama kita mengandung atau selama kita hamil, gitu ya. Informasi ini aku dapatkan setiap kali aku check up setiap bulannya ke dokter kandungan aku pribadi. Oke, kenapa sih kita harus memikirkan makanan yang nggak boleh kita makan selama hamil atau kita harus hindari? Karena itu akan berakibat fatal kepada janin kita dalam kandungan. Oke, jadi makanan ini banyak banget sih yang harus kita hindarin ya, Mams dan juga Bunda. Yang pertama yang waktu itu aku sempat informasikan oleh dokter aku, itu kita harus menghindari makanan mentah. Ya kita tahu ya, mungkin yang banyak banget kita hidup di kota ya, mungkin kita sering makan steak sapi gitu ya kan, dan mungkin tingkat kematangannya kita nggak well done gitu ya kan, dan itu berbahaya bagi janin kita. Diusahakan kita harus memakan makanan itu harus dengan kematangannya yang sempurna, jangan terlalu matang dan jangan juga terlalu mentah gitu ya kan. Lalu selain daging tadi, kita tahu salmon, ya kan? Ya kita tahu ya, ikan salmon itu kan bagus juga untuk perkembangan otak. Tapi bagi ibu hamil yang memang ibu hamil tuh harus memikirkan juga, karena pasti makanan yang mentah itu masih mengandung bakteri yang belum bakterinya belum mati gitu, dan itu yang berbahaya bagi janin gitu ya, Mams. Dan salmon kita hindari, pokoknya kayak makanan sushi gitu, itu kan ikan-ikan mentah itu kita hindari ya. Kemudian selain itu ya pokoknya tingkat kematangan daging yang mentah itu harus kita pikirkan, jangan sampai masih mentah ya, Mas. Lalu yang kedua apa? Yang kedua aku diinformasikan itu adalah minuman atau makanan yang mengandung kafein. Banyak sekali ya macamnya. Kafein itu apa sih? Yang mungkin yang langsung terpikirkan dalam benak kita adalah ya kopi ya. Kopi itu kan kafein, kita tahu kafein, tapi sebetulnya makanan ataupun minuman sih kebanyakannya itu banyak yang mengandung kafein. Jadi kayak soda, terus kopi ya kan, terus juga minum-minuman kemasan kayak gitu sih sebetulnya nggak dianjurkan, dan memang tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, karena kafein ini akan berakibat fatal bagi plasenta si bayi dalam janin gitu ya kan, dan itu sangat berbahaya. Itu yang disampaikan oleh dokter aku waktu itu. Terus selain kafein itu adalah kandungan merkuri. Kita tahu ya, merkuri itu biasanya kita tahu di dalam skincare kita ya. Jadi buat para moms yang mungkin hobinya, termasuk aku pribadi sih, yang hobinya sering dandan gitu ya kan, sering skincarean gitu ya, kita harus pintar-pintar memilah-milih lah untuk skincare-nya itu, karena skincare juga yang kita tadi khawatirkan adalah mengandung merkuri atau mengandung
kandungan-kandungan yang memang tidak baik buat janin gitu kan. Mungkin kalau merkuri terlalu keras lah ya, karena memang tidak mengandung pun merkuri memang tidak boleh istilahnya dikonsumsi oleh kulit kita, karena pasti akan berakibat fatal ya moms gitu. Nah, balik lagi, skincare kita selain tidak mengandung merkuri, kita juga harus aware dengan kandungan-kandungan yang tidak boleh kita gunakan selama hamil. Kita bisa tahu dari mana sih skincare kita aman atau enggak? Ya kita konsultasikan lagi dengan dokternya, dokter skincare ya, terutama dokter estetik kalian gitu. Tanyakan dulu apakah memang ini aman untuk dikonsumsi atau bukan dikonsumsi, maksudnya untuk dipakai rutinitas selama hamil atau tidak. Biasanya sih setahu aku kalau kayak krim-krim dokter estetik gitu kan pasti mereka ada warning juga selama hamil tidak boleh digunakan gitu ya. Terus apa ya, tadi merkuri, karena kalau merkuri bisa sampai masuk ke kulit kita gitu kan, memang itu nanti akan berpengaruh ke janin, itu nanti akan mengakibatkan fatal ya kan. Dan itu bisa menjadi ke daya apa ya, informasinya akan mempengaruhi ke daya kembang otak si janin. Serem banget ya kan. Jadi sesuai pengalaman pribadi aku sendiri sih, sebetulnya aku waktu itu stop dulu skincare karena aku memikirkan janin aku ya. Memang sih waktu itu skincare aku memang, jadi aku coba beralih lah ya, karena skincare ini nggak cocok. Aku coba cari skincare yang memang aman buat hamil dan memang juga aman buat kulit aku gitu ya kan. Itu bisa cari atau searching di Google ataupun YouTube, itu banyak banget informasinya ya moms. Jadi nggak usah khawatir juga buat moms yang lagi hamil, aduh aku takut nih nggak skincarean, ntar aduh nggak perawatan muka jelek banget, ntar bagaimana suami kita gitu ya kan. Nggak usah khawatir. Jadi coba kita beralih dengan skincare yang aman, terus juga skincare yang cocok dengan muka kita gitu ya. Oke moms, tadi ada 3 poin makanan yang kita harus hindari ya. Yang pertama tadi adalah daging mentah ya kan, bisa daging sapi mentah gitu kan, atau juga bisa daging ikan mentah, itu kita harus hindarin. Kayak steak, terus salmon mentah yang ada di sushi, itu kita hindarin dulu. Dan yang kedua tadi adalah kafein, yang mengandung kafein ya, seperti susu, bukan susu ya maaf, seperti kafein, kopi, soda, itu kita harus hindarin gitu ya. Dan yang ketiga adalah kandungan di skincare rutin. Biasanya merkuri itu fatal. Selain merkuri adalah kandungan lain yang memang tidak baik untuk janin, kita harus hindari gitu ya. Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Sesuai video kali ini aku juga sama mau sharing pengalaman pribadi seputar kehamilan aku kemarin. Mungkin kalian yang saat ini sedang mengandung ataupun yang posisinya pernah sama kayak aku, ada pertanyaan seperti ini: kapan sih waktu yang baik untuk menaikkan berat badan janin yang masih kecil? Penasaran? Stay tune terus. Jadi flashback lagi ya, sebetulnya sudah aku sharing juga di video aku sebelumnya terkait bagaimana kehamilan aku waktu itu. Jadi kehamilan aku waktu itu bisa dibilang kecil ya. Jadi bayi aku itu kecil banget, bahkan aku kelihatan kayak isi itu di umur atau di usia kandungan 5 bulan itu baru kelihatan, itu pun juga gak terlalu besar gitu ya kan. Nah di video sebelumnya aku udah sharing makanan-makanan apa yang bisa bikin menaikkan berat badan janin ya dalam kandungan gitu. Dan saat ini aku mau sharing tentang waktunya kapan gitu ya kan. Jadi video kali ini tuh aku mau sharing ketika janinnya tuh kecil gitu ya kan. Yang aku udah sebutin juga, janin kecil atau bayi kecil dalam kandungan itu banyak faktor. Yang pertama, salah satunya bisa dengan si ibu atau si moms itu postur tubuhnya tinggi gitu ya kan. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, bisa jadi si moms itu kurang nutrisi, atau mungkin si moms ini
bisa dibilang kehamilannya parah ya, memang susah makan, sehingga berpengaruh juga kepada berat badan janin dalam kandungan gitu ya kan, berat badan bayi dalam kandungan maksud aku gitu. Nah, sempat aku share, jadi waktu usia kandungan 7 bulan aku itu di warning sama dokter kandungan aku bahwa kamu harus fokus makan gitu ya kan, supaya janin kamu atau bayi kamu ini berat badannya naik. Karena waktu 7 bulan tuh berat badan aku, maksud aku berat badan bayi aku tuh baru 1 kilo lebih gitu, belum sampai 2. Normalnya atau